Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah rangkaian listrik dengan materi kali ini yaitu dasar-dasar AC. Saya Erna Limudin dari jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Setelah kemarin kita mempelajari dasar-dasar rangkaian DC, kita perlu juga untuk mempelajari rangkaian listrik dengan sumber bolak-balik atau disebut juga sebagai rangkaian AC. Karena untuk rangkaian listrik dengan sumber bolak-balik, maka untuk waktu tertentu akan didapatkan nilai yang berbeda-beda. Sumber AC atau alternating current atau sumber arus bolak-balik akan mempengaruhi komponen pasif yang digunakan. Saat sumber DC, maka komponen pasif seperti L dan C akan menjadi saat sumber DC, maka komponen pasif seperti L dan C akan menjadi rangkaian hubung singkat untuk L dan terbuka untuk C. Tetapi dengan sumber AC, komponen pada L dan C akan berbeda halnya saat diberikan sumber DC. Salah satu sifat khusus dari gelombang AC adalah dia mempunyai sifat periodik atau berulang dengan selang waktu tertentu atau lebih sering disebut dengan periode, di mana nilai dari periodik ini memenuhi persamaan Ft sama dengan Ft tambah Nt. T di sini adalah periode, seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, kita masuk ke konsep fasor. Nah, sebelum kita sampai ke notasi fasor dalam domain frekuensi, kita perlu melihat ini terlebih dahulu. Gelombang AC adalah gelombang bolak-balik yang bisa muncul atau timbul karena adanya kerja antara stator dan rotor. Ya, di awal pertemuan ketika kita membahas beda dari sumber DC dan AC, kita sudah sempat bahas ya rotor dan stator ini, dimana ini rotor adalah bagian yang bergerak dan stator adalah bagian yang diam. Stator dililitkan kumparan, rotor pun dililitkan kumparan. Nah, kumparan di rotor ini dialiri arus DC. Karena dialiri arus DC, maka akan timbul flux magnetik yang kemudian menginduksi kumparan yang ada di stator, sehingga timbullah tegangan. Nah, ketika rotor posisinya seperti ini, di posisi 1, maka tegangan yang timbul pun akan maksimal. Nah, jadi nilainya di sini di 1 atau tegangannya maksimal. Nah, ketika rotornya berputar ke posisi 2 atau posisi rebahan di sini ya, jadi fluxnya pun nggak ada, nilainya jadi 0 yang dirasakan di stator tegangannya karena fluxnya tadi nggak ada. Nah, ketika dia muter lagi sampai posisi 3, fluxnya maksimal lagi tapi arahnya terbalik, jadi nilainya jadi -1 di posisi 3 sini. Nah, ketika dia balik ke posisi 4, maka fluxnya 0 lagi, sehingga tegangannya jadi 0 lagi dan balik lagi ke posisi 1. Jadi dia kalau frekuensinya tetap, maka gelombang outputnya pun juga akan sama. Nah, dari konsep inilah maka muncul persamaan berikut dalam domain waktu, yaitu Vt sama dengan Vm cos omega T tambah theta dalam domain waktu. Nah, ketika dia dalam domain waktu, kita sebenarnya bisa tahu nilai tegangan, arus, dan juga daya di waktu tertentu. Namun, seperti yang mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah matematika, ketika kita mencari dalam domain waktu, maka kita perlu
menggunakan konsep diferensial ataupun integral. Nah, tentu dalam perhitungan ini menjadi sulit. Nah, sehingga muncullah konsep pasor ini untuk memudahkan dalam perhitungan dan dalam menganalisis rangkaian yang sifatnya AC. Nah, kembali lagi ke dasar tadi ya, bahwa dengan asumsi frekuensinya tetap, maka gelombang outputnya sama. Karena dia ya ini berulang terus aja gelombangnya. Maka kita bisa mentransformasikannya ke bentuk polar, di mana nilai tegangannya adalah nilai tegangan maksimum pada sudut awal 0. Nah, tapi kalau misalnya nanti dia udah bergerak, maka di sudut tertentu nilai tegangannya bisa berubah. Nah, itulah nanti gunanya kita menggunakan konsep pasor. Jadi kita tidak menggunakan komponen waktunya di situ, tapi berdasarkan sudutnya, atau disebut juga dalam notasi pasor. Nah, persamaannya tadi jadi seperti ini ya. Jadi tegangan dalam domain frekuensi, P ini kan 2πf sama dengan Vm sudut theta. Nah, notasi pasor ini bisa digambarkan dalam diagram berikut, di mana ini seperti menggambarkan tadi tegangan di sudut 0, kemudian dia ke sudut 45, sudut 90, 270, 360, dan kembali lagi ke 0. Jadi sama seperti kalau kita dalam domain waktu tadi ya, kita juga menggunakan sudut-sudutnya, dimana ketika tadi sudut 0 dia tegangannya di maksimal 1. Nah, ini kan seperti sebuah lingkaran 0, 90, 180, dan 270 dan 360. Jadi kita gambarkan di diagram ini, dimana ketika kemudian dia bergerak ke sudut 45, maka digambarkan menjadi seperti garis merah ini, V sudut 45, dan dia membawa atau dapat digambarkan, dituliskan dengan X tambah JY. Y-nya ini adalah komponen imajiner dan X-nya ini adalah komponen realnya. Komponen imajinernya inilah yang arahnya selalu vertikal. Nah, jadi dalam bentuk pasor tadi atau dalam bentuk polarnya ini, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk rektangular. Sekian untuk teori dasar AC, khususnya ini ya, ini sebagai dasar kenapa kita menggunakan notasi fasor dibandingkan dalam domain waktu. Walaupun nanti dalam teorinya kita tetap menghitung juga dalam domain waktu, selain dalam bentuk polar ataupun rektangular tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.